Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar sekaligus saya akan mereview sedikit untuk pemakaian ya. Jadi mulai saya beli sampai sekarang ini yang berubah adalah soket ya. Saya rubah ke soket DC dan kebetulan solar panel saya itu menggunakan soket DC seperti ini. Terus saya tambahkan diode 1 ampere, jadi yang ada garisnya atau yang katode ya, ini ke plus. Terus yang anode yang enggak ada garis ini ke min, seperti ini. Jadi untuk menghindari tegangan balik atau feedback tegangan dari kipas ke alat yang saya buat. Jadi untuk mengamankan alat yang saya buat dan kipas ini supaya tidak panas juga. Kalau untuk membongkarnya sendiri dan kecepatan yang dihasilkan oleh kipas ini cukup kencang, jadi bisalah buat pengganti kipas angin yang listrik PLN. Kalau untuk tingkat kebisingannya ini tergantung masing-masing orang ya. Mungkin kalau menurut saya ini masih bisa tidur, masih kalau menggunakan kipas ini dinyalakan itu masih bisa tidur lah, bukan malah terganggu. Kecuali orang sakit mungkin masih terganggu ya, karena sensitif kalau orang sakit. Saya akan coba bongkar di bagian pinggirnya ini ya. Seperti kipas angin pada umumnya kalau untuk lepasan yang bagian depan. Nah, ini tinggal kita bersihkan aja. Terus di bagian kipasnya ini kalau menurut saya susah ngebongkarnya. Ini ya. Ini susah bongkarnya dan putarannya masih, karena belum kotor jadi masih aman. Kalau udah kotor nih harus dipaksa aja. Lalu saya akan coba buka di bagian belakang ini. Nah, kelihatan apa enggak jenis motornya? Karena kalau yang menggunakan sikat karbon itu rentan cepat rusak karena terkikis sikat karbonnya. Tapi kalau yang brushless itu masih aman lah, tinggal melakukan pembersihan aja. Nah, ini jika mengunci putaran kanan kiri, ini ke bawah jika bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Kalau untuk gearnya ini hampir sama lah dengan kipas yang umum digunakan, cuma lebih kecil dimensinya. Nah, ini kalau untuk kabel yang plus ini yang ada warna putihnya ya. Ini yang ada warna putihnya. Ya, yang ada warna putihnya. Kalau kebalik sebenarnya nggak masalah, cuma putarannya itu pasti kebalik. Karena ini di sini kalau dilihat ini nggak kelihatan ya. Ini motornya sama dengan spindle dari mesin CNC yang saya punya. Jadi bagian samping ini ada pembuangan udaranya. Ini motor DC tanpa sikat karbon. Ini kan lubangnya nih. Dan kabel itu langsung nyambung ke kutub yang kanan dan kiri. Jadi gak ada rangkaian apapun. Kalau untuk membuka kipasnya ini rentan rusak pastinya. Karena ini saya coba tarik, ini gak kegeser sama sekali. Ada kawat di bagian dalamnya, rentan pecah lah. Jadi dengan melihat pompa ya, ini pompa DC tanpa sikat karbon. Ini yang besarnya juga lebih kecil dari spindle CNC, cuma kalau bentuknya ini sangat mirip. Ya,
Dan diode itu seharusnya dipasang ke bagian, nah ini plus. Kalau ngaduknya kayak gini, ini plusnya di sebelah sini. Ini ada yang warna putih ya, ada yang warna putih. Nah yang putih yang sini. Jadi yang ada garisnya itu yang sebelah kiri ya, dipasang disambung ke sini. Terus yang kaki anoda atau yang gak ada garis disambung ke yang kanan. Jika tidak ingin ditaruh di bagian soketnya ini, jadi lebih rapi mendingan langsung solder di bagian ini aja jika bisa. Kalau nggak bisa ya dari itu aja gak apa-apa, sama aja fungsinya. Jadi membuat kipas ini gak panas, ini caranya sama kok dengan mesin vacuum cleaner yang portable yang sudah saya buat. Saya tambahkan diode 1 ampere supaya tidak panas motornya. Jadi pengalaman di vacuum cleaner sebenarnya yang saya terapkan di sini, dan memang panas kalau nggak dikasih diode. Jadi saya sarankan kasih diode aja, plus yang ada warna putihnya kabelnya, yang min full hitam. Dan tipe motornya kayak gini aja. Jadi kalau rusak, ada mati, macet, pasti motornya. Tinggal kita bongkar aja. Kita bongkar, dibersihkan, biasanya langsung bisa. Kalau enggak, ganti bagian statornya. Tapi ini saya gunakan tiap hari itu kurang lebih 7 jaman lah, non-stop. Masih belum ada masalah. Mungkin nanti kalau ada terjadi trouble pada kipasnya, baru saya akan review lagi cara memperbaikinya kayak gimana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.